kegiatan di siang hari lagi. Kita eksplikan sebentar yuk di awal. Oke, dimulai dari 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, ya. Supaya tidak ngantuk tadi, meskipun kita belum menyampaikan apa yang harus dikerjakan hari ini, kita juga belum baca doa. Bu Guru sudah memberikan SPK di awal. Karena apa? Kalau SPK-nya diberikan di tengah-tengah, khawatirnya terlalu menyimak Bu Guru kalian nanti ngantuk. Oke. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, Bu Guru ingin mengabsen kalian. Nanti setelah saya panggil nanti ada daftar hadir yang harus ditandatangani, ya. Isna Hairulda ada? Oke. Muhammad Fadila. Oke. Muhammad Amrul. Muhammad Akbar Hanif. Muhammad Evan Fareno. Rizky Ardiansyah. Syukran. Nifla. Novita. Putri Linda. Reva. Sela. Siti Naila. Saskia. Maisha. Oke, hadir semua. Nanti silakan nanti didatang untuk tanda tangan sambil menyimak penjelasannya Bu Guru. Kita lanjut ya. Di kesempatan kali ini, Bu Guru mau menampilkan materi kepada kalian semua. Tentang apa itu? Yaitu tentang belajar untuk mengelola emosi. Di sini Bu Tati sebagai guru BK mau mengajarkan kepada anak-anak semua tentang jurus BK yang kedua. Ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama ada kenali potensi. Ini kita masuk di jurus yang kedua. Namanya apa? Bisa dibaca semua? Kelola emosi. Tujuannya apa sih Bu Guru kok diajarkan untuk pembelajaran ini? Tujuannya adalah Bu Guru ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana cara kalian mengelola emosi di saat marah-marah. Karena ini kan kita di lingkup sekolah. Jadi bagaimana kalian bisa mengendalikan emosi kalian, kemudian mengenali emosi-emosinya apa dan cara mengatasi dikala sedang emosi. Kita sepakati untuk pemberian materi kali ini cukup 45 menit aja ya. 1 jam pelajaran BK. Siap? Siap. Oke, sebelum kita memulai acara pembelajaran kali ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin Bu Guru ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk di materinya karena Bu Guru di sini tidak punya operator. Jadi Bu Guru di sini jadi operator di sini sambil dulu nggak apa-apa ya. Oke, bisa dari depan kita lihat proyektornya di sini. Dalam jurus kelola emosi itu ada teknik AKA, jadi aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Nah, di sini, nah kita nanti bermain melalui kertas emosi. Bu Guru akan membagikan kertas pada kalian. Ketika nanti mendengar cerita, ketika nanti kalian bagikan teman, karena juga tidak semua jadi bagian yang bunyi saja. Ketika nanti kalian mendengar cerita yang sekiranya membuat berkesan ataupun sedih, kertasnya nanti cukup elus saja. Jelas? Ketika nanti mendengar cerita yang sekiranya membuat emosi, nanti kertasnya diremas ya. Bu Guru nanti akan membacakan cerita, kalian simak baik-baik ceritanya sambil berjamkan mata. Dimulai dari sekarang, monggo berjamkan mata semua. Nanti dengarkan baik-baik ceritanya. Ketika merasa senang,
Andi masuk terlambat. Ia hanya meneguk sambil berkata, "Maaf Bu, saya terlambat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang disiapkan, ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan aktivitas mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat ibu guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunggu di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak yang mengetuk pintu kelas. Ibu guru membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya sedang sakit." Meski kurang tidur, Andi memaksa selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. "Sekarang saya mau izin menjemput adik, Pak Guru, karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Tadi saya cek isinya, buku ada nama sekolah ini, jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan pada pemiliknya." Bu Guru melihatnya, dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Ibu guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat. Menggunakan bahan yang telah disiapkan, pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sudah, sekarang dibuka matanya. Semuanya sudah dengar cerita tadi? Coba ditampakkan semua kertasnya. Masing-masing yang bawa kertas, tampakkan kertasnya. Yuk kita diskusi dari makna dari cerita tadi. Kita lihat bagaimana kondisi kertasnya. Masih bagus. Masih bagus. Apakah sudah diulang-ulang tadi? Bolong, ada yang bolong. Coba tunjukkan punyanya Sukron, bagaimana? Nah, seperti itu. Punyanya Rizky, seperti itu. Punyanya Lela, masih bagus. Novita, Maisha, coba ditunjukkan. Punyanya Reva. Oke. Ketika kalian mendengar cerita yang senang, tadi apakah kertasnya dilurus-lurus? Di bagian manakah kalian mendengar cerita senang tadi? Yang ternyok, yang bagian mana? Bagian mana? Coba diceritakan. Rizky mau? Bagian mana Rizky? Mau? Yang bagian kertasnya dibuka. Iya, gitu ya. Kemudian kertasnya keluar. Tadi kamu ketika mengemas kertas, itu bagian mana yang buat kamu sedikit jengkel? Yang tidur. Tidur tadi. Tidur. Oke, baik. Lanjut ke Buddha. Kertasnya Buddha ada yang bolong, coba ditunjukkan. Nah, tunjukkan ada yang bolong Buddha. Itu di bagian apa? Sampai bolong, sampai Buddha marah, itu di bagian mana kan Buddha? Di bagian mana? Ya. Yang dipakai? Iya. Ya, diceritakan Buddha di bagian mana sampai Buddha menyebabkan kertasnya. Ya,
diceritakan. Buku saya ketinggalan waktu saya mempersiapkan di samping tas saya. Iya. Dan saya waktu itu buru-buru untuk berangkat ke sekolah, jadinya ketinggalan. Oh gitu. Jadi sampai sekolah tuh gugup, greget, marah gitu kita ya. Gitu. Jadi tidak begitu konsen. Betul? Untuk Maisha dan Reva, coba diceritakan Reva. Maisha. Untuk di bagian mata dan pokok. Sama. Mogok ya. Yang Reva? Bagian itu sama. Oke. Sekarang disimpan dulu kertasnya. Apakah anak-anak menyesal telah menyobek sama mas kertas tadi? Tidak menyesal. Tidak. Karena begitu tadi sampai meremas itu ya, menggunakan cerita yang seperti itu. Yuk kita gali maknanya. Kalau seumpama kita dari rumah, misal Bu Guru sudah dari rumah dengan keadaan yang seperti tadi, tiba-tiba ada murid yang datang terus ngantuk di kelas, Bu Guru marah-marah, itu dampaknya baik nggak? Baik nggak? Tidak ya, tidak. Karena kalau bisa masalah apapun di rumah jangan sampai dibawa ke sekolah. Begitu juga dengan kalian. Ketika ada masalah di rumah, di sekolah, di rumah masalahnya jangan dibawa ke sekolah. Supaya apa? Pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita mengenali jenis-jenis emosi agar bisa menguasai diri. Di sini dalam kelola emosi itu ada CESL. Di sini sosial emotional learning, filmnya dengan sel. Pembelajaran sosial emosional di sini adalah satu, menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, terampil berrelasi dan peduli sosial. Ini bisa dibaca anak-anak. Di menyadari diri, yakni kemampuan untuk bisa menahan emosi. Dan ini ke bawah, bisa baca ya? Oke. Nah, ini semuanya di sini. Di sini ada peta emosi, ada rasa senang, rasa marah, rasa sedih, rasa takut dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia itu, ya kita mengenali peta emosi. Di sini ada neokortex, limbik dan reptil. Kita ibaratkan di sini adalah ini neokorteksnya. Neokortex di sini sebagai pawangnya, berarti pikiran yang baiknya. Pada mode ini kita bisa berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka akan dibeli limbik yang kedua. Bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Jika mulai hilang kendali, maka munculnya ada ini apa? Sigret. Dinosaurusnya ya. Ini mode dinosaurus ini bertempur, marah, ya kan? Setelah itu kabur. Nah, kita ibaratkan di sini ada ilmu seperti ini. Ini adalah pikiran, ya. Kita lihat tangan ini semua di sini. Ini adalah pikiran kita. Ketika ini seperti ini, ketika marah kita harus bisa seperti ini. Digenggam baik-baik. Ini neokorteksnya, ini limbiknya dan ini seperti ini. Ketika kita sangat marah sekali, ini terbuka seperti ini, terbuka. Jadi kita tidak bisa berpikir logis ketika marah, betul? Pengen marah, emosi, pengen membantu sesuatu dan lain sebagainya. Kalau ini semua kita lakukan dan datangnya tidak baik, betul nggak? Sebisa mungkin ketika ada masalah kita harus bisa menguasainya. Dan cara apa? Kita tutup lagi. Tarik nafas dalam-dalam, dikeluarkan lewat mulut. Kita tenangkan. Setelah kita tenang, ketika ada emosi, baru kita respon. Misal ada omongan yang tidak baik dari teman, kita usaha tarik nafas dulu. Kita berusaha menggenggam dulu sambil berpikir respon apa yang harus kita berikan pada orang yang telah menyakiti kita atau marah-marah sama kita. Betul? Karena kalau emosi lawan emosi, nanti dampaknya seperti ini. Nah, ini ketemu. Marah sama marah, hasilnya apa? Tidak bagus, betul? Karena kalau misal gurunya
menjadi penenangnya. Satu api, satunya terus jadi air. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini. Oke, ini adalah gambar roda pilihannya. Nanti anak-anak di sini diberikan tugas guru untuk membuat ini. Nah, lihat. Ya. Kita buat kelompok yuk. Ini ada 15 anak ya. Kita bagi jadi 3 kelompok. 5, 5, 5. Monggo, saya bagi guru bagi kelompoknya. Ini kelompok 1 atas nama Huda, Fadil, Valen, Ibla, Maisha. Langsung ke kelompoknya. Segera. Yuk. Kelompok kedua, Akbar, Syukron, Naila, Novita, Zaskia. Langsung ke kelompoknya. Yang ketiga, Rizky, Fahri, Stella, Putri, sama Reva. Langsung ke kelompoknya. Menghadap ke sini semua supaya bisa terlihat kameranya. Yuk. Pahami baik-baik di sini. Tugas kalian adalah membuat papan cuaca emosi atau roda pilihan. Tuh, membuat papan cuaca emosi. Tuh. Oh, ini kalau ini. Saskia. Siap. Ini. Nama kita. Ibu dong. Dari sini. Sini nama kita. Ya ini betul. Tuh, silakan nanti dikerjakan kalian membuat roda pilihan atau papan cuaca emosi. Waktunya hanya 5 menit. Mau dikerjakan ini sekarang. Ibu aku guru ya. Monggo, dikerjakan dulu. Ini alat-alatnya dan bahan-bahannya, silakan. Silakan, dilengkapi dulu. Gambarkan sesuai keadaan kalian saat ini. Silakan dibuat sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Dikasih warna, yuk. Jadi ya, iya. Garis-garisnya mungkin bisa dituangin di sana dulu. Tuh, didiskusikan sebaik mungkin. Ya. Ini ada kertas, nanti kalian maju menempel sesuai dengan emot yang kalian buat sesuai perasaan kalian saat ini. Oke? Nanti setelah digambar semuanya ditempel di dinding. Setelah ditempel di dinding nanti masing-masing anggota menempel kertas ini, dikasih namanya, kemudian ditempelkan sesuai emosi yang ada di kalian saat ini. Bisa dipahami anak-anak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dikasih namanya ya, sama. Dikasih namanya. Nah, monggo. Oke.
dalam proses. Yuk digambar sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Saling membantu ya, kutanya ya. Semuanya bagus-bagus ya, bagus semuanya. Nanti berkelompoknya ada yang diberi tugas untuk menampilkan apa sih itu yang sudah dibuat itu ya. Kalau sedih alasannya apa, kalau senang alasannya apa, gitu. Nanti harus ada yang bisa menampilkan dari kelompoknya. Oke. Waktunya sudah habis. Oke, sudah dikumpulkan semuanya. Untuk peralatannya dikumpul dulu semua, jangan sampai dengan seregamnya nanti kotor. Dikumpulkan jadi satu semua, dirapi-rapikan dan segera kelompoknya rapikan dulu. Nanti kita presentasi ya. Oke, coba ditampilkan hasilnya. Silakan hasilnya ditempel di sebelah sini dan monggo ya, tempel ya. Sudah bagus semuanya, monggo ditempel. Ini agak di situ ya, monggo ditempel di sini, agak di sini. Jadi ini bisa dua emosinya bisa dua ya. Satu udah nggak kelihatan, udah kurang kelihatan sedikit, agak ke sini udah sedikit di sini. Nah di sini tempel baik-baik ke atas sedikit. Nah di sini ya, siap. Satu, kelompok dua bisa di sini. Nah bisa, terus satu di sini bisa. Nah ini alatnya, monggo mbak. Ini guntingnya. Dibantu kelompoknya, membantu untuk menempel. Jangan terlalu pendek ya, kalau pendek nggak kelihatan nanti. Oke bisa yuk. Oke tengah, agak ke atas. Saling bantu temannya yuk. Tempel. Set semuanya yuk. Nah. Oke, sedikit saja isolasinya supaya tidak rusak ya. Ada bunyi lagi? Ada. Oke, sama-sama. Sudah tertempel. Silakan semuanya duduk semua. Yuk, duduk semua di atas tempel. Itu kurang itu. Jadi kertas yang diberikan tadi, tolong dipegang masing-masing sesuai emat perasaan saat ini. Nanti ditempel macam satu-satu ya. Oke. Sudah dipersiapkan per kelompoknya? Siapa yang mewakili nanti? Oke. Sekarang tugasnya adalah pertama nanti menempelkan ke depan sesuai emat yang ada. Gembira ditempel ke gembira, yang sedih ke sedih. Ayo. Berikan aplaus teman-teman. Berikan aplausnya. Oke, teman-temannya. Ayo, lagi kelompok dua, Saskia, Syukron dan juga Hadi. Ayo, Mbak, ayo. Oke, tuh. Akbar, Syukron, Saskia ditempelkan kemana? Oke.
berarti kurang aktif di situ ya. Belajar yakin kalau bisa dapat yang bagus. Oke, semangat, Reva. Jangan patah semangat ya. Kita lihat lagi ke Akbar. Akbar kenapa takut? Silakan Akbar, kasihkan alasannya. Saya menit Akbar. Kenapa Akbar? Takut karena Kenapa? nilai tes jelek Bu. Tadi malam belajar nggak? Tidak. Tidak belajar kenapa? Kamu sibuk main game? Kenapa? Tidur. Kecapean apa? Capek. Kecapean dari sekolah atau ada aktivitas lain apa? Ada aktivitas lain olahraga. Olahraga apa olahraganya? Voli. Luar biasa. Tapi tetap harus memikirkan belajar ya. Tepuk tangan semua ya. Masih. Ini yang di sini, yuk kita lihat sini semuanya. Ini hasil teman-teman kita yang sini. Ini kita baca juga. Bunda, Bunda ini malu karena apa Bunda? Ayo bisa, bukan? Berdiri Bunda. Bunda karena apa? Yuk. Ya. Kemarin karena apa Bunda? Uang 100 lumayan. Karena apa? 100.000? G. Kenapa itu? Enggak tahu. Jatuh. G. Jatuh di mana? Di sawah. Ya Allah, kemarin kamu ke sawah G. dan uangnya jatuh. G. Allah. Sabar ya Bunda ya. G dulu. Mungkin ada timbang lain nantinya supaya Bunda ya. Bunda selalu lebih bersabar. Terus ingat-ingat bahwa nanti ketemu. Berarti itu mungkin tidak rezekinya. Udah, saya hilang. Tidak apa-apa. Kita harus berusaha tidak terlalu sedih ketika kita kehilangan. Berarti itu bukan rezeki kita. Oke? Semangat, semangat Bunda. Jangan sedih terus ya Bunda ya. Akan kehilangan 100. Ini berarti gambaran dari roda emosi kita. Kita tambah satu lagi ya. Dari Karen ceria karena apa Karen? Kasihkan lawannya. Karen ceria karena apa nih? Ayo, apa ini? Kenapa Karen ceria? Coba kasih alasannya. Yuk, kasih alasannya yuk. Ayo. Kenapa? Karena kita bisa mengerjakan tes lagi. Hari ini bisa mengerjakan tes dengan baik sehingga ceria. Senyumnya mana Karen? Luar biasa, kasih tepuk tangan teman-teman. Ini luar biasa sekali untuk kalian semua. Sudah bagus mengerjakan dengan penuh semangat dan lain sebagainya. Sekarang kita tampilkan satu drama ya. Bisa nggak ditampilkan drama apabila nanti ada satu yang marah, satu yang menenangkan. Oke, kita berikan semangat kepada Bunda dan Abbas. Bisa menampilkan? Monggo. Yuk, diberikan semangat seperti ya, ya, ya. Berdiri. Oke, silakan. Ini udah, ini Abbas. Kasih tempat teman-teman, tempat sedikit. Oke. Yuk. Biar lebih semangat, kayak gitu lagi yuk. Tepuk semangat. Ya, mulai udah sama Akbar. Yang lain menyimak ya. Marah sama yang menenangkan. Berarti udah yang marah. Tadi marah karena kehilangan uang 100.000-nya dan lain sebagainya. Akbar tadi yang menenangkan. Jadi penenangnya. Satu jadi dinosaurus, satu jadi pawangnya. Ya. Mau ya, mau ya. Ayo Akbar, mulai dari siapa? Dari sekarang. Besok masuk ke B.
Jadi apa? Maksudnya iya. Jadi dia apa? Terus sambil apa? Itu dari kapan? Tes mawar. Ya, satu pawang, satu dinosaurus. Tes mawar. Kira-kira Saya ingat dengan Singgungan. Ini dinosaurus. Tidak apa. Oke. Undang tangan, ayo tangan. Nanti minta maaf ya. Oke. Oke. Itu tadi drama singkat dari teman kita ya, Abad sama Buddha, karena tadi pagi si Abad dinilai teriak-teriak oleh Buddha. Karena Buddha apa? Buddha itu niatnya mau menyapa tapi tidak dianggap oleh si Abad, sehingga Buddha itu tersinggung ya, ceritanya ya, tersinggung. Terus kalau seumpama tadi si Buddha itu marah, kok si Abad ini tidak, kok si Abad ini juga marah, hasilnya apa? Berantem, jotosan, betul? Marah-marah. Karena si Akbar ini kan tadi sikapnya tenang, tanya, kemudian ketika sudah dikemukakan alasannya, dia bilang maaf. Betul nggak tadi bilang maaf? Betul. Jadi tidak terjadi pertengkaran, sehingga masalah itu tidak berlanjut lagi. Kalau misal marah sama marah, rasanya kan tidak baik. Jotosan dan sebagainya. Karena satunya marah, satunya jadi pawangnya, jadi masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Akhirnya minta maaf, baik. Begitu juga kalian ketika ada masalah, coba dipikirkan baik-baik. Ketika ada masalah, jangan langsung merespon tindakan yang tidak baik. Misal dapat teguran atau omongan yang tidak baik, bisa dari kakak kelas ataupun dari guru ataupun dari orang lain, kalian misal, ih kamu itu, kamu misal kamu ganjil, misal suaramu tuh gak bagus loh, lebih bagus suaraku, bisa seperti itu, kamu sok jadi artis dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Kalian marah gak dengan omongan itu? Marah. Coba respon kalian supaya masalah itu tidak berlanjut. Caranya apa? Mengendalikan emosinya bagaimana? Menenangkan diri dulu dengan cara apa tadi? Tarik nafas dulu. Kalau misal masih marah sekali, kita usahakan dengan duduk. Setelah duduk tidak bisa, karena kita adalah orang muslim, coba kita berwudu. Supaya apa? Supaya emosi itu tidak mempengaruhi kita. Itu ya. Kita coba meredam emosi kita, meredam emosi baik-baik. Kemudian ketika emosinya sudah tidak merasuki kita, emosi sudah stabil, kita baru merespon. Misal ada omongan seperti dari kakak tingkat tadi, kakak kelas yang tidak baik, jangan langsung kita balas omongan. Kita tarik nafas dulu, tenangkan diri dulu, cukup disenyumi. Tanamkan dalam hati diri kita bahwa mungkin saya dipandang hebat oleh kakak kelas, sehingga kakak kelas bilang seperti itu. Dia mungkin iri sama saya karena saya lebih baik dari dia. Seperti itu ya. Jadi jangan langsung dibalas. Karena apa? Emosi, kalau kita tidak merespon dengan hal-hal yang tidak baik, itu hasilnya juga baik. Caranya dengan apa? Dengan apa ilmunya? Diam dulu. Diamkan diri dulu. Kita diam dulu sebentar, baru respon dengan hal-hal yang baik supaya tidak menambah masalah. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, ke depan kita latihan untuk belajar mengendalikan emosi lagi. Lain waktu kita konseling ya. Kita mungkin bisa bimbingan kelompok, kita bisa konseling kelompok. Kemudian ketika ada masalah, jangan dipendam sendiri. Kalau ada guru BK, curhat ke guru BK-nya. Atau kalau ada teman yang bisa kita percayai, bisa curhat ke temannya. Ya, kalau kita tidak bisa percaya ke teman, takut rahasia kita kemana-mana, cukup kita curhatkan dengan Allah. Ya, kita keluar sajadah kita butuh, kita curhatkan semuanya. Itu ya, bisa lebih baik lagi depan. Oke. Ada hal yang ditanyakan tentang ini? Tidak. Cukup? Sudah bisa dipahami semuanya? Bisa.
positifnya, yaitu apa? Kita harus bisa mengelola emosi kita dengan baik, gitu ya. Karena orang yang terlalu emosian itu juga tidak baik untuk kesehatan kita, tidak baik dipandang orang lain juga. Itu. Karena waktunya sudah mendekati akhir, kita cukupkan dulu pembelajaran kali ini. Kita berdoa dan mengucap alhamdulillah karena kita sudah diberikan kelancaran untuk berbagi ilmu kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Di pimpin Ibu kita bersama-sama mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Nanti anak-anak pulang dengan hati-hati, tidak usah buru-buru ya. Kita membaca hafalatul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga